Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, berjumpa lagi di Ashabul Channel. Kali ini ngaji online kita yaitu tentang yang sudah sering terjadi di masyarakat, yaitu membunuh cicak di malam Jumat dan di hari Jumat. Nah, gitu. Sunnah atau enggak? Gitu. Memang sudah maklum ya, sudah kita ketahui di waktu kita masih kecil, kita sering memburu cicak di malam Jumat dan di hari Jumat. Alasannya karena ada hadis Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan. Tapi satu sisi, orang tua kita juga pernah mengatakan, cicak itu jangan dibunuh loh, itu kan mereka juga punya keluarga, punya itulah. Bayangkan coba itu adalah orang tua kamu. Nah, orang tua kita tuh sering membandingkan atau mengatakan atau menganalogikan bahwa cicak itu ibarat orang tua kita yang apabila dibunuh orang lain kan justru nggak senang gitu. Nah, jadi dari pernyataan ini kita jadi bingung nih yang mana yang betul kan gitu. Lalu apakah benar ada hadis yang menganjurkan kita membunuh cicak? Dan ternyata memang ada hadis yang menjelaskan kita untuk dianjurkan membunuh cicak. Sebagaimana hadis tersebut riwayat Imam Muslim, yang mana bunyi hadisnya, man qatala wazagon fi awwali dorbatin kutibat lahu mi'atu hasanatin wa fi tsaniyati duna dzalika wa fi tsalitsati duna dzalika. Yang mana artinya barang siapa yang membunuh cicak dengan sekali pukulan lalu mati, maka diberikan baginya pahala 100 kebaikan. Dan barang siapa yang memukulnya mati tapi dengan 2 pukulan, maka pahalanya kurang dari 1 kali pukulan tadi. Dan barang siapa yang memukul dengan pukulan ketiga dia mati, maka pahalanya kurang dari pahala dengan pukulan yang kedua tadi. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Lalu apa benar Rasulullah sekejam itu kan gitu? Padahal banyak kisah mengatakan Rasulullah itu sangat penyayang kepada binatang. Bahkan Rasul itu punya seekor kucing peliharaan yang mana kucing itu pernah tidur di atas pakaian Nabi. Saking Nabi nggak mau mengganggu dia tidur, Nabi Muhammad tuh sangat berhati-hati dan menggunting lengan bajunya supaya tidak mengganggu kucing tadi. Lalu kenapa sih satu sisi Nabi Muhammad menyuruh membunuh cicak-cicak yang ada di rumah ini? Jadi gitu. Lalu bagaimana sih sebenarnya penjelasan dari para ulama menanggapi maksud hadis tersebut? Baik, kita akan bahas. Baik, yang pertama itu dari Imam Nawawi, yaitu ketika mensyarahi atau memberi komentar pada hadis ini, beliau berpendapat kata al-auzah yang dalam hadis tersebut memiliki makna sama dengan makna samul abros. Samul abros itu maksudnya cicak yang dapat mendatangkan penyakit gitu. Jadi Imam Nawawi menyamakannya sebagaimana dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim dikatakan bahwa qala ahlul lugha al-wazgu wa samu abros jinsun. Fasamu abros huwa kibaruhu wattafaqu ala anna al-wazga minal hasyrati al-mu'diyati wa jama'ahu awzagun wa wazghan wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qatlihi wa hatha alaihi wa raghaba fihi liqawni minal mu'diyati. Artinya, para ahli bahasa mengatakan bahwa cicak dan tokek belang itu adalah satu jenis. Sedangkan tokek merupakan jenis cicak yang besar. Jadi maksudnya auzak itu ya tokek. Para ahli bahasa sepakat bahwa cicak merupakan binatang yang menyakiti. Cicak yang dimaksud itu adalah tokek ya. Bentuk jamaknya adalah auzak dan wazgon. Dan Rasulullah SAW memerintahkan dan menganjurkan untuk membunuhnya karena ia merupakan salah satu hewan yang bisa membuat sakit. Itu kata Nabi Muhammad SAW yang dikomentari oleh Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi juga dengan tegas menjelaskan, selain dapat mendatangkan penyakit, juga dapat menyakiti manusia, kata Imam Nawawi. Jadi, sudah jelas ya, maksud Nabi Muhammad cicak itu adalah tokek, bukan cicak-cicak yang di dinding rumah-rumah kita, bukan cicak itu yang hidup berdamai dengan kita. Kadang dia menolong kita juga ya untuk membunuh nyamuk. Karena tokek itu dapat mendatangkan penyakit. Dan memang benar juga, saya bisa dilihat ya di
penyakit apa yang dapat ditimbulkan oleh tokek bisa dilihat di link deskripsinya. Itu sudah saya tampilkan di situ. Nah, lalu yang kedua, mengapa ada anjuran dan mendatangkan kebaikan jika membunuhnya dengan pukulan-pukulan tertentu, sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis tersebut. Maksudnya, bagaimana, kenapa kok ada kebaikan setiap pukulan-pukulan? Pukulan pertama ada kebaikan, pukulan kedua ada kebaikan. Maksudnya apa sih gitu? Ya, menurut Imam Nawawi, anjuran untuk membunuh hewan ini dengan pukulan-pukulan tertentu karena semakin cepat dibunuh, maka akan semakin membuat diri kita aman dari penyakitnya. Makanya kalau ada binatang kan sekali pukul kan kita aman langsung. Kalau misalnya kita pukul dia lolos, dia nanti bisa menyakiti kita, menyerang kita. Nah, jadi semakin bagus pukulannya, sekali pukul langsung mati, itu makin bagus untuk diri kita. Di sini Imam Nawawi menerangkan mengapa demikian. Wa amma sababu takfiris thawab fi qatlihi bi awwali darbatin thumma ma yaliha fal maqsud bihi al hathu 'ala al mubadirati bi qatlihi wal i'tina'i bihi wa tahrisi qatlihi 'ala ay yaqtalahu bi awwali darbatin fa innahu idza arada ayadriwahu darbatin rabbuma in farata wa fata qatluhu. Maksudnya, adapun sebab banyaknya pahala yang akan didapatkan saat membunuh dengan sekali pukulan dan seterusnya adalah anjuran untuk membunuhnya secepatnya dan memusatkan perhatian serta menjaga pembunuhnya. Karena jika membunuhnya dengan beberapa kali pukulan ditakutkan lolos. Nah, itu yang saya maksud tadi. Misalnya kita pukul sekali, 2, 3 nggak mati, dia tiba-tiba lolos, dia bisa menyakiti kita, menyerang kita. Ya, kalau tokeknya segini masih berani, coba tokek yang besar setengah meter gitu, atau 1 meter, membunuh pun nggak berani bang, mungkin kita lari. Karena itu kalau ada alat sekali pukul ya langsung mati. Jadi kesimpulannya dari hadis tadi, yang dimaksud Nabi Muhammad membunuh adalah membunuh tokek, bukan cicak yang ada di dinding rumah kita. Itu yang disunnahkan. Itu saja mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.